Jangan kita pagi hari ini pemirsa tentang Indonesia CSR Award ya, sudah ada 3 narasumber yang juga sebagai tamu saya pada pagi hari ini. Ada Bapak Insinyur Tendri Supriyatno ya, ini merupakan Ketua Komite CSR CFCD atau Ketua Komite Ahli Indonesia CSR Award 2011. Selamat pagi Pak. Ada Bapak Faisal Syam, Direktur Human Capital dan juga General Affair dari PT Telekomunikasi. Selamat pagi Pak Faisal dan juga Bapak Suwandi, Vice President CSR PT Bakri Sumatera Plantations gitu. Mungkin sekarang yang pertama kepada Bapak Tendri dulu Pak tentang kegiatan dari CSR Award 2011 ini begitu. Ini kegiatan apa sebenarnya Pak? Ini kegiatan yang dilaksanakan oleh kita untuk kita sebetulnya. Saya mengatakan kita itu karena CFCD sebetulnya anggotanya korporat juga. Jadi kami sama-sama membentuk. Dari mulai 15 anggota, sekarang sudah 267 anggota. Sekarang berapa? 267 anggota. Kelihatan besar, tapi kalau dibandingkan dengan ribuan korporat di Indonesia, kelihatannya menjadi kecil. Ya kan? Apakah ini juga merupakan cerminan bahwa komitmen korporat Indonesia masih belum penuh barangkali. Tetapi walaupun demikian, dengan angka segitu, karena itu mayoritas dari perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan besar, seperti Telkom, seperti Bakri, ya, Medco, kemudian Freeport, betul. Banyak perusahaan besar, Kideko. Ini sudah berapa tahun Pak? Mencapai anggota 267 anggotanya berapa tahun? Sudah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun dari termasuk perkembangannya sebetulnya cukup lumayan ya. Cukup lumayan ya, di mana dengan harapan di dalam forum ini kita bisa saling belajar. Apa sih yang dilakukan oleh perusahaan lain? Saling berkomunikasi sehingga ke depan kita berharap bahwa program-program CSR ini lebih canggih, lebih baik, lebih terstruktur. Ya, kebijakannya jelas, perencanaannya jelas, aplikasinya jelas, dampaknya jelas, monitoringnya dilakukan, dan yang penting juga adalah sustainability-nya. Ya, sustainability di program itu apakah berkelanjutan atau tidak? Karena yang kita usung adalah bukan sekedar charity. Nah, kalau dulu sekali charity dikasih uang, habis itu selesai, seperti sosial selesai, ya, seperti bantuan ya? Langsung telas ya. Nah, itu kan tidak memberikan nilai tambah apa-apa, bahkan menciptakan ketergantungan masyarakat sehingga mereka itu kan hanya meminta. Nah, kalau kita konsepnya di sini adalah bagaimana kita memberdayakan sehingga yang tadinya mungkin sunatan massal dan sebagainya, sekarang harapannya adalah ke depan kepada mereka ya, pada masyarakat itu mampu menyunatin anaknya sendiri, mampu menyekolahkan anaknya sendiri, mampu mengirim anak-anaknya ke sekolah. Bottom line-nya apa? Mampu, berdaya. Itu kira-kira yang akan kita usung. Jadi ini supaya bantuan yang diberikan itu bisa meningkatkan kesejahteraan secara kontinuitas begitu ke depannya begitu. Betul, ya? Karena pemberdayaan bottom line-nya. Pemberdayaan gitu. Mungkin ke Bapak Faisal dan juga Pak Suwandi Pak, apa sih pentingnya dari perusahaan-perusahaan Bapak ini bergabung dalam CFD ini gitu? Mungkin Pak Faisal dulu bisa menjelaskan. Kalau dari kita PT Telkom sebenarnya kan kita ingin membantu negara ya untuk mengembangkan negara kita. Jadi Telkom tuh ingin di mana Telkom berada, masyarakat di sekitar juga tumbuh juga seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Nah, itu tugas utama kita. Nah, setelah kita cek lagi ternyata ada hal yang lebih mendasar bahwa penetrasi di Indonesia untuk internet ini masih rendah dibanding negara lain. Padahal untuk suatu negara maju itu penetrasi internet itu sangat penting karena untuk knowledge bangsa dan negaranya, masyarakatnya gitu. Sehingga kita program CSR kita arahkan untuk mengadakan quantum leap di bidang penetrasi internet. Itu melalui pendidikan-pendidikan di bidang digital, kemudian membantu juga masyarakat di bidang digital untuk mengadakan quantum leap untuk penetrasi internet. Nah, di samping itu kita juga memperluas bukan di bidang digital saja. Kita bantu juga untuk di luar bidang itu. Seperti yang award kemarin kita unggulkan program kita budidaya ikan patin. Nah, itu ternyata di situ dari angka kemiskinan semulanya sekitar 31% turun jadi 3%. Di mana itu Pak? Di Kutu Masjid, Kabupaten Kampar gitu. Riau gitu. Itu karena masyarakat sekarang diberikan satu lahan untuk bisa bekerja di bidang itu tadi ya, budidaya ikan. Moto kita tiap rumah harus ada kolam ikan. Tiap rumah harus ada kolam ikan. Dan income per kapitanya naik, Mas. Bapak bisa tambahkan juga ya, bagaimana transformasi sosialnya terjadi. Nah, ini kan luar biasa, jauh lebih, maaf lah ya, saya bukan ingin mendiskreditkan dari
Kementerian Kelautan, tapi ini juga bisa dipelajari sama Kementerian Bisa dicontoh Kelautan. gitu Ya, kan? konsepnya. Jadi dari income per kapita petani itu 3 juta, sekarang meningkat 5 juta. Jumlah mobil di masyarakat petani yang kita bina tuh dari 13 udah meningkat jadi 40-an Oke. mobil gitu. Jadi ini bentuk pemberdayaan yang sukses lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin dari Bapak bisa cerita juga, Pak? Pentingnya kami bergabung dengan CFC ini tentunya bahwa CFC ini adalah sebuah forum kumpulan daripada korporat di mana di situ memberikan keahlian kepada perusahaan terutama yang mau melakukan CSR. Di mana di dalam CFC di situ ada pelatihan-pelatihan. Makanya kami gabung. Oh, ada pelatihan basic. Bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan, bagaimana melakukan pemetaan sosial, bagaimana cara melakukan program yang baik. Nah, kami kebetulan Bakri Sumatera Plantation ada di 14 provinsi. Jadi kamu ikut gabung ke CFCD yang intinya adalah itu. Sehingga pada saat kita melakukan program CSR tidak keliru, sehingga tepat sasaran. Dari mulai bidang ekonomi, sosial, keagamaan dan sebagainya, semua berdasar kepada pemetaan sosial. Dari pemetaan sosial yang dilakukan dari CFC di salah satunya, kita akan lakukan tahapan apa yang harus kita lakukan. Nah, dari situ baru kita ikutkan contohnya di dalam perlombaan ini, sehingga di lomba ini merupakan suatu ajang sampai seberapa jauh yang kita lakukan selama ini sudah benar atau tidak. Itulah di dalam Indonesian CSR Award ini, sehingga kaitan kami bergabung dengan CFC sangat penting. Bahkan tadi menurut komite CSR diperbanyak lagi. Memang sebelumnya itu susah Pak ya, sebelum bergabung di forum ini perusahaan itu kalau melakukan dana CSR gitu ya, itu lebih ke sosial aja gitu, bukan untuk pendanaannya. Bagaimana cara melakukan model-model model yang dilakukan oleh korporat dalam melakukan corporate social responsibility, bukan dananya. Jadi CFCD memberikan pelatihan. Ini loh, kalau cara melakukan analisis kebutuhan. Jangan sampai salah. Kalau seandainya masyarakat sekitar itu adalah perkebunan, maka kalau bisa di sekitarnya adalah diberdayakan mengenai perkebunan. Berkaitan dengan perkebunan. Sehingga ada keberlanjutannya terus-menerus. Nah, kemudian kebetulan kami di Bengkulu salah satu unggulannya adalah petani karet. Jadi ada petani karet yang memiliki ratusan hektar, tadinya nggak bisa bagaimana cara menderes. Mereka nggak ngerti. Kemudian dari Bakri memberikan pelatihan bagaimana cara menderes yang baik. Termasuk bagaimana menjualnya. Kita jual, kita beli berdasarkan harga internasional. Karena masyarakat petani juga sudah memiliki komputer, sehingga harga karet hari ini berapa dolar kita beli di situ. Itulah yang merupakan hubungan yang saling terkait dan berkeberlanjutannya ada. Jadi ini dua contoh CSR yang mengusung tema pemberdayaan gitu dan bisa dicontoh juga nih kalau perlu buat kementerian.